Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. 3. Lingkungan sekolahku, pembelajaran yang pertama. Sudahkah kalian membuang sampah pada tempatnya anak-anak? Ya, tentu saja sudah ya. Nah, ketika hendak meminta teman kalian untuk membuang sampah di tempatnya, apa yang akan kalian katakan? Ya, betul sekali. Buanglah sampah pada tempatnya, atau tolong Anin buanglah sampah pada tempatnya, tolong Budi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Nah, jika teman kalian sedang membersihkan kelas, apakah kalian akan membantunya? Iya, bagus sekali ya, saling membantu ya anak-anak. Nah, materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalimat perintah, yang kedua, sila ketiga Pancasila, yang ketiga, seni 3 dimensi. Nanti kita berkreasi anak. Nah, sudahkah kalian membuang sampah pada tempatnya? Tentu saja sudah ya. Nah, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berupa perintah untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kalimat perintah, contohnya, Siti sedang jalan-jalan dengan ibunya. Siti dan ibunya melihat sampah berserakan di depan rumahnya. Ibu berkata,
Siti, buanglah sampah itu ke tempat sampah. Nah, yang di garis bawah ini merupakan contoh dari kalimat perintah. Siti, buanglah sampah itu ke tempatnya. Nah, itu adalah kalimat perintah. Ciri-cirinya yang pertama adalah diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, menggunakan akhiran lah atau kan. Kemudian yang keempat, menggunakan kata penegasan. Nah, contoh lain adalah jangan buang sampah sembarangan. Kemudian contoh yang kedua, buanglah sampah di tempatnya sekarang. Itu merupakan kalimat perintah. Nah, kita masuk ke misi yang pertama ya anak-anak. Misi pertama adalah membuat kalimat perintah. Di LKPD yang sudah ada di Classroom itu disajikan sebuah gambar. Nah, kalian diminta untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat perintah. Nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke Google Classroom ya, atau dikirimkan langsung ke Bu Kiki. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan Deni dan Siti? Kira-kira sama Udin itu sedang ngapain? Ya, membersihkan sampah ya anak-anak. Tahukah kamu, saling membantu dan tolong-menolong adalah salah satu pengalaman sila Pancasila. Nah, apakah kamu tahu bunyi sila Pancasila? Ya, coba sebutkan. Iya, betul sekali ya, sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba kita cocokkan ya lambang-lambang dari sila Pancasila. Sila yang pertama gambarnya adalah bintang. Yang kedua gambarnya adalah lantai. Yang ketiga gambarnya adalah pohon beringin. Yang keempat gambarnya adalah kepala banteng. Yang kelima gambarnya adalah padi dan kapas. Nah, sila yang akan kita pelajari hari ini adalah sila yang ketiga, yaitu sila yang berlambangkan pohon beringin. Nah, persatuan Indonesia. Apa saja contoh pengamalan sila ketiga Pancasila? Nah, yang pertama adalah menghargai perbedaan ya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Nah, perbedaan tersebut merupakan sebuah anugerah ya anak-anak, jadi perlu kita syukuri. Nah, yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kemudian bangga menggunakan produk dalam negeri, ya, menggunakan produk seperti kerajinan, kemudian baju, kemudian sepatu, alat-alat tulis, dan alat-alat perabotan rumah tangga, seperti itu ya anak-anak. Kemudian upacara bendera. Nah, ini merupakan salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, walaupun sekarang belum tidak ada upacara bendera ya, karena sekolah masih dilakukan secara daring. Kemudian yang selanjutnya adalah kerja bakti ya anak-anak. Nah, kerja bakti ini juga merupakan contoh dari pengamalan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang selanjutnya adalah saling tolong menolong ya anak-anak. Dengan saling tolong menolong itu persatuan akan terjaga. Nah, masuk ke misi yang kedua. Di sini kalian diminta untuk menentukan lambang dari sila ketiga Pancasila. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan bunyi dari sila ketiga Pancasila. Kita lanjut, apakah di kamar atau di rumahmu terdapat hiasan atau pajangan? Pajangan-pajangan itu dapat memperindah suatu ruangan ya anak-anak. Biasanya ada pot atau ada seperti pernak-pernik atau patung, seperti itu ya, atau asbak, seperti itu. Nah, kita akan belajar beberapa pajangan berbentuk 3 dimensi yang dapat memperindah. Ciri-ciri dari karya 3 dimensi adalah yang
Pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Kemudian memiliki volume. Yang terakhir adalah menempati ruang. Nah, panjang ini, kemudian lebarnya itu, kemudian tingginya itu ya anak-anak, memiliki volume. Nah, kemudian dapat dinikmati dari sudut pandang manapun ya. Nah, ini bisa dilihat dari samping, dari atas itu ya, atau dari bawah seperti itu. Nah, contoh dari karya 3 dimensi ini ya anak-anak, itu ada semacam piring hias, kemudian vas bunga, kemudian ada seperti asbak, tempat untuk menaruh puntung rokok itu ya anak-anak. Nah, ayo berkreasi. Alat yang harus disiapkan adalah tanah liat, kemudian cat pewarna. Yang ketiga adalah cetakan, boleh pakai boleh tidak ya anak-anak. Kemudian kuas. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat. Kemudian bentuklah adonan menjadi benda sesuai keinginan kalian. Kalau kalian menggunakan cetakan, berarti cetaklah ya. Jadi tanah liatnya dimasukkan ke cetakan. Nah, kemudian jika sudah jadi, jemurlah hasil karya kalian di bawah sinar matahari hingga warnanya berubah. Ini bisa dilakukan beberapa hari ya, 2-3 hari. Nah, setelah warnanya berubah, berilah warna sesuai keinginan kalian anak-anak. Kalian boleh memberi warna merah, kuning, hijau, seperti itu ya. Nah, misi yang ketiga adalah membuat prakarya ya, yaitu prakarya 3 dimensi. Kalian bebas membentuk apa saja dan langkah-langkahnya sudah ada di LKPD ya anak-anak, bisa kalian lihat. Kemudian foto proses pembuatannya ya, dan hasil kreasi sebelum diwarna. Jadi nanti yang dikirimkan 2 gambar itu ya. Yang pertama ketika kalian memproses pembuatannya, yang kedua ketika sudah jadi tapi belum diwarna ya anak-anak. Oke. Nah, yang sudah kita pelajari hari ini adalah kalimat perintah, yang kedua sila ketiga Pancasila, yang ketiga adalah karya seni 3 dimensi. Itu ya anak-anak, kesimpulan pada pagi hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Pasti sangat menyenangkan ya anak-anak. Alhamdulillah, Bu Kiki juga senang. Nah, apakah ada materi yang belum kalian pahami anak-anak? Jika ada, boleh langsung tanyakan ke Bu Kiki ya. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk misi yang keempat, yaitu latihan soal. Kerjakan soal-soal yang ada di halaman 5 ya anak-anak, halaman 5 dan 6 di LKPD yang sudah Bu Kiki siapkan. Terima kasih anak-anak hebat dan luar biasa. Kalian sangat hebat sudah menyelesaikan tantangan pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, raih cita-citamu setinggi langit. Kurang lebihnya Bu Kiki mohon maaf ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, memakai masker jika keluar rumah. Kemudian menjaga jarak aman ketika bertemu. Yang ketiga adalah rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kurang lebihnya Bu Kiki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya anak-anak.